Ya namanya rumah tangga pasti ada masalah, tapi ketika misalnya masalah itu dianggap bahwa tidak ada lagi solusi gitu ya, atau mungkin udah capek salah satu pihak ya, dan akhirnya memang ya mau nggak mau mengajukan gugatan cerai. Rumah tangga aktor Eza Gionino belakangan menjadi buah bibir usai digugat cerai sang istri Meiza Aulia Korita. Diketahui Meiza melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama sejak 29 Agustus 2025 dan sidang perdana dijadwalkan pada tanggal 22 September mendatang. Di balik kabar ini, publik segera diguncang isu panas. Benarkah perceraian mereka karena adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana desas-desus yang beredar di media sosial? Sidang perdananya. Senin tanggal 22 September. Kesiapannya Kak Enca sendiri menghadapi sidang perdana? Siap nggak siap harus hadir, gitu. Menyusul kabar gugatan cerai, media sosial kembali dihebohkan dengan isu KDRT yang diduga menjadi penyebab retaknya rumah tangga Eza Gionino dan Meiza, sang istri. Bukan tanpa alasan, pasalnya sang aktor pernah tersangkut kasus KDRT terhadap mantan kekasihnya Ardina Rasti pada tahun 2013 silam. Selain KDRT, restu orang tua juga kerap dikaitkan dengan perpisahan Eza dan istri. Menanggapi isu yang beredar, kuasa hukum Meiza akhirnya buka suara. Menurutnya, keputusan cerai bukan karena isu yang beredar, melainkan hasil dari akumulasi masalah rumah tangga selama 7 tahun pernikahan. Hilangnya keharmonisan menjadi alasan utama hingga Meiza mantap melangkah ke meja hijau. Bahkan, isu restu orang tua maupun gosip lama ditegaskan tidak ada kaitannya dengan gugatan kali ini. Lawyer dari Mbak Eca ya, atau istri dari Mas Eja gitu. Jadi adapun gugatan ini kan kita udah masukkan pertanggal 29 Agustus ya di tahun ini, dan kita juga sudah dapat nomor perkara pertanggal 3 September dan sidang pertama pertanggal 22 September 2025 seperti itu. Dan kalaupun ditanya untuk perihal alasannya seperti apa, pada intinya dari kurang lebih 7 tahun pernikahan, dari tahun 2018 sampai 2025 ini sudah bentuk akumulasi ya dari 7 tahun tersebut, up and down lah namanya rumah tangga, sampai akhirnya dari sisi klien kami atau Mbak Eca merasa bahwa tahun inilah tahun yang tepat buat dia untuk mengajukan gugatan cerai seperti itu. Mungkin pemicunya sendiri apakah karena KDRT orang ketiga atau seperti apa sih Bang? Ya, secara umumnya memang tidak ada kesesuaian lagi, tidak ada keharmonisan lagi antara Mas Eja dan Mbak Eca. Ya seperti itu. Akhirnya ya Mbak Eca udah meyakinkan diri untuk gugat cerai. Bang, kan ramai juga nih sebelumnya kalau orang tua dari Mas Eja nggak menyetujui awalnya ya. Apa itu juga sebenarnya jadi awal pemicu adanya cekcok-cekcok dan segala macam? Untuk sebelum pernikahan, adapun isu-isu yang beredar di luar sana ya, itu bukan jadi penyebab sih terjadinya gugatan sekarang, karena poin-poin yang kita masukkan dalam gugatan juga adalah sepanjang pernikahan mereka selama 7 tahun ini gitu. Jadi sebelum pernikahan itu tidak masuk dalam poin juga, dan tidak ada juga isu itu. Ya namanya rumah tangga pasti ada masalah, tapi ketika misalnya masalah itu dianggap bahwa tidak ada lagi solusi gitu ya, atau mungkin udah capek salah satu pihak ya, dan akhirnya memang ya mau nggak mau mengajukan gugatan cerai. Bang, kan ini juga Mas Ejanya masih mempertahankan ya. Mungkin nanti akan ada juga peluang dari Mbak Becanya juga untuk balik sama-sama lagi atau seperti apa sih? Sejauh ini sih belum ada ya isu ke sana ya, tapi kita nggak menutup kemungkinan juga, karena dalam proses sidang nanti juga akan tetap ada mediasi, dan hakim juga akan menyarankan supaya tetap mediasi gitu. Itu memang udah peraturannya. Meski sudah menggugat, Meiza dan Eza ternyata masih tinggal satu rumah demi anak-anak mereka. Namun, komunikasi keduanya kini hanya berjalan lewat pengacara. Adapun gugatan yang diajukan fokus pada 3 hal, yakni perceraian, hak asuh anak, dan nafkah untuk anak. Saat ditanya berapa nominal nafkah yang dituntut terhadap sang aktor, pengacara Meiza enggan mengungkapkan secara detail. Sementara soal harta Gonogini belum disentuh sama sekali.
sekali. Masih satu rumah, berarti komunikasi sejauh ini masih berjalan dengan baik antara keduanya. Komunikasi tetap melalui saya karena sudah menyerahkan semua kuasa ke lawyer, jadi apapun komunikasi dari Mas Eja langsung ke lawyer, dan itu sudah dilakukan oleh Mas Eja juga. Berarti di rumah nih hanya karena anak aja ya Mas, untuk tinggal satu rumah nih? Iya, sambil proses berjalan, sambil satu rumah, tapi untuk komunikasi itu udah masuk ke saya. Ya, perceraian, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Karena gono gini mungkin ada? Untuk gono gini sejauh ini kita belum sih. Kita lagi fokus ke 3 poin yang tadi ya, perceraian, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Sekarang masih tinggal bersama atau sudah berpisah rumah? Saat ini masih tinggal satu rumah. Mungkin alasannya Bang masih tinggal satu rumah karena anak juga atau seperti apa? Alasannya memang betul, salah satu adalah anak, dan kemudian juga kan anak juga masih sekolah ya, dan yang lain-lain gitu. Sambil proses berjalan ya, sambil masih satu rumah. Mungkin ada perjanjian pranikah Bang sebelum kemarin akhirnya menikah, ada? Perjanjian pranikah nggak ada. Respon dari Eza sendiri soal adanya gugatan cerai seperti apa Bang? Apakah mau mempertahankan atau menerima? Sejauh ini sih dari Mas Eja ya, dia masih ingin bertahan dalam rumah tangga ini. Kita juga udah ketemu, saya pribadi juga sudah ketemu dengan Mas Eja. Namun balik lagi, ketika misalnya salah satu pihak nggak bisa lagi bertahan, ya mau nggak mau harus ke pengadilan seperti itu. Berarti bisa dibilang Mas Eja sendiri sempat ingin terus mempertahankan rumah tangganya ya Mas? Iya. Tapi karena memang tidak adanya keharmonisan selama 7 tahun ya bahkan dibilang, mereka akhirnya memutuskan untuk baik-baik ya Mas ya? Ya pada intinya dari sisi Mas Eja tetap memberikan semua keputusan ke klien kami ya, karena klien kami yang mengajukan gugatan. Ada kekhawatiran apabila anak ada di tangan Kak Eza bagaimana? Kekhawatiran karena arahan dari undang-undang juga kompilasi hukum Islam di bawah 12 tahun itu ke anak gitu, dan tanggung jawab akan jadi tetap, nafkah itu tetap tanggung jawab daripada suami gitu, itu wajib. Dan ketika pun nanti anak ada di tangan klien kami Mbak Eca, tidak akan menghalangi juga anak itu bertemu dengan ayahnya supaya sama-sama dapat figur ayah dan ibu gitu. Kalau boleh disebut berapa sih Bang biaya untuk anak Bang? Ini kan 4 anak nih Bang. 3 anak. Iya, 3 anak. Kita sih sesanggupnya Mas Eja aja nanti. Berarti nggak ada nominal yang dibuat perjanjian itu ya Bang? Untuk nominal ada dalam gugatan, tapi mungkin saat ini belum bisa saya spill. Hanya saja nanti tetap hakim akan menilai dari kesanggupan tergugat ya, atau Mas Eja. Berarti masih bisa dinego dari dari gugatan yang ada ya Bang? Bisa jadi. Sama ya? Ya, itu belum ada pembahasan sih sejauh ini. Di sisi lain nih guys, Eza Gionino selaku tergugat justru tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan sang istri. Namun begitu, ia tetap menghormati keputusan dari ibu 3 anaknya tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, sang pengacara mengungkap bahwa Meiza kini rutin konsultasi ke psikolog. Meski tak mengungkap secara gamblang soal adanya dugaan KDRT, fakta ini seolah menjadi bukti adanya tekanan batin yang dialami Meiza selama pernikahan. Lantas, apa penyebab retaknya rumah tangga Eza hingga sang istri harus konseling ke psikolog? Gimana menurut kalian? Yuk komen di bawah ini. Isu mungkin melihat ke belakang ya, ada isu-isu KDRT itu benar nggak sih Bang? Itu juga belum bisa saya jawab ya. Ini kalau dari Kak Cina sendiri yang diinginkan selain hak asuh anak dan nafkah anak sendiri apa sih Kak? Poinnya itu aja sih, yang penting ya selesai baik-baik aja ya. Memang kalau ada perceraian pasti rumah tangga sedang tidak baik-baik ya. Kalau sedang baik pasti dipertahankan gitu. Hanya saja kalau ada kesepakatan cerai dan poin-poinnya bisa disepakati, alangkah lebih baik. Ini baik, sehat, hanya saja paralel memang lagi ke psikolog. Psikolog itu dampak dari gagalnya pernikahan ini atau gimana sih? Mungkin butuh masukan dari psikolog ya, sehingga dia ya konsul ke psikolog gitu. Apakah bisa dibilang apakah selama pernikahan tersebut memang istri dari Mas Eza sendiri mengalami tekanan batin Bang, mungkin makanya mengharuskan ke psikolog? Namanya rumah tangga pasti ya, maksudnya kondisi-kondisi tekanan batin ini pasti ada.
Namun balik lagi karena klien kami ngerasa bahwa butuh konseling ke psikolog, maka dari itu ya klien kami sambilan ke psikolog sambil proses cerai juga. Dok, tapi proses pernikahan berarti? Betul, nggak tiba-tiba, tapi untuk kapannya saya juga belum bisa sampaikan, hanya saja ini sudah menjadi putusan yang bulat, yang matang. Banyak juga yang dikatakan tadi dia katakan disinggung masalah tidak ada restu dari orang tua. Apakah ini juga sudah direstukan proses perpisahan atau gimana? Maksudnya dari sisi keluarga gitu ya. Kalau dari sisi keluarga memang sebelum ada gugatan sudah mediasi gitu ya, beberapa kali juga sudah mediasi gitu. Namun balik lagi bahwa keputusan ini masing-masing pihak, Mas Eja dan Mbak Echa dan pihak keluarga menyerahkan semua prosesnya ke masing-masing dan keputusannya gue juga ke masing-masing gitu. Berarti bisa dibilang sebelum sampai ada gugatan ini ke pengadilan udah ada mediasi secara keluarga juga Betul, ya, Pak? betul. Udah beberapa kali juga. Masih tinggal satu rumah sama Eja? Masih. Bang, mungkin ada pesannya juga nggak sih dari Mbak Echa buat Mas Eja sendiri di dalam proses perceraian ini? Tidak ada sih, tidak ada pesan apapun. Hanya saja titip dari klien kami ya, Mbak Echa, bahwa untuk saat ini dia lagi take time, lagi mengambil waktu juga, jadi belum bisa ketemu dengan media, belum bisa banyak untuk tampil di publik seperti itu. Mungkin itu memang sudah beberapa lama rutin dilakukan. Kalau dari sisi klien kami, memang karena puncak-puncaknya di tahun ini ya, jadi baru-baru dari tahun ini. Tapi untuk kondisinya baik-baik saja atau memang seperti apa sekarang? Sejauh ini sehat, namun butuh konseling aja. Kalau ini kan bisa dikatakan masih serumah nih bang. Ada pihak sebagai penjamin nggak sih? Kan kekhawatiran hal-hal yang tidak terduga serumah tapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja nih bang. Kalau saya lihat sih sejauh ini kondusif ya, sejauh ini kondusif. Kita doakan saja tidak terjadi hal apapun. Atau ada salah satu pihak keluarga yang juga ikut tinggal dalam rumah atau seperti apa? Enggak. Anak-anak sudah ada yang mengerti perihal ini belum sih bang mungkin? Anak-anak belum dilibatkan dalam masalah ini karena masih kecil juga gitu. Jadi yang anak-anak akan tahu ke depannya ketika mereka udah dewasa ya. Jadi belum dilibatkan.